Jadi judulnya saja televisi kemanusiaan. Saya lagi berada di gedung DPR, kalau orang lihat latar belakangnya. Sebelum masuk ke sini, saya sudah dihadapkan pada peristiwa kemanusiaan yang belum selesai. Anda lihat ya, teman-teman yang jahit mulut, yang harus berkemah di depan gedung rakyat ini. Dan sebelumnya tentu kita dengar juga bagaimana peristiwa Mesuji, Bima, dan lain segala macam, di mana manusia tercerabut dari tanah dan airnya. Dan jangan lupa pada saat yang sama kita di sini sedang membicarakan tentang korupsi yang sudah sampai melanda ke dunia pendidikan. Di sisi lain, tidak lama lagi rakyat harus menghadapi berpindah ke Pertamax ya, tanpa alasan-alasan yang begitu jelas. Semuanya ini mencerminkan kemanusiaan di Indonesia. Bagaimana kita memperhatikan manusia yang lain, bagaimana kita kemudian juga memanusiakan manusia dalam konteks pendidikan. Jadi orang sebelum mendidik orang lain, mendidik diri sendiri lebih dulu. Dan kemudian juga kita lihat bagaimana misalnya pembuatan keputusan dan kebijakan publik itu harus sungguh-sungguh didasarkan pada keinginan kita untuk membangun manusianya. Jadi bukan hanya mengatakan kebijakan ini kami ambil begini-gini, bukan itu. Nah di atas itu semua, jangan lupa bangsa kita sedang bertumbuh menjadi bangsa konsumer yang sangat boleh dikatakan menurun kemampuannya berproduksi. Nah sekarang seperti kata tokoh-tokoh lintas agama, yang bisa menyelamatkan semuanya ini adalah solidaritas antar manusia. Dengan demikian kita bisa memperbaiki segala sesuatunya bersama-sama. Itu harapan saya tentang TV kemanusiaan, bukan harapan bahwa dia akan menjadi populer, mencapai rating dan sharing yang tinggi, bersaing dengan televisi-televisi lainnya, tidak. Tapi dia kembali menyentuh hal yang paling mendasar, bahwa kita ini semua manusia Indonesia. Yang tidak hanya menjadi manusia Indonesia ketika menyanyikan Indonesia Raya, tapi juga menjadi manusia Indonesia ketika melihat saudara-saudara kita yang terpaksa harus berkemah, jahit mulut di depan itu. Dan kemudian sebagai manusia Indonesia yang menginginkan kampus betul-betul menjadi tempat perjuangan rakyat misalnya, seperti itu.